Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Halo teman-teman, kembali lagi di Doralita, Dongeng Rabu Literasi Spendita. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari Ekskul Literasi akan mendampingi sesi mendongeng di Rabu pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syakela Kaina Fauzia dari kelas 7C dengan wali kelas DRS Agus Purnomo. Di Rabu pagi hari ini kami akan membawakan cerita yang menarik dan penuh dengan pesan yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kisah ini berjudul Ular dan si Pak Tua, karya Cantika Joni Febian, yang akan dibawakan oleh Kanadia Syafa Variu Zulmi dari kelas 7G dengan wali kelas Ibu Laitu Zuhri Matin SPD. Menariknya, cerita yang akan dibawakan oleh Kak Syafa adalah karya dari salah satu teman kita yang sudah jadi alumni loh. Cerita ini diambil dari buku antologi cerpen yang berjudul Titik Koma. Jika kalian ingin tahu ceritanya lengkap, bisa hubungi ke perpustakaan sekolah ya. Nah, cerita ini mengisahkan seekor ular yang kelaparan dan sedang mencari mangsa. Usahanya untuk memakan anak burung gagal 2 kali karena dihalangi oleh induk burungnya. Ular itu kemudian mencoba menangkap tikus, tetapi tikus itu lari ketakutan. Karena terlalu cemas dan lapar, ular itu pingsan. Seorang anak tua menemukan dan membawa pulang untuk dirawat. Nah, penasaran sama kisahnya? Langsung saja disimak cerita dari Kak Syafa. Silakan Kak Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafa Fairuzumi dari kelas 7G dengan wali kelas Ibu Lailatu Zurumatin SPD. Berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh teman kita yang sudah menjadi alumni, yakni Cantika Joni Febriana, yang berjudul Ular dan si Pak Tua. Penasaran sama kisahnya? Yuk simak baik-baik ya. Ular dan si Pak Tua, karya Cantika Joni Febriana. Pada suatu hari yang cerah, ada seekor ular yang kelaparan. Dia sedang mencari mangsa untuk makan malamnya. Setelah ular tersebut berjalan dan berkeliling selama 15 menit, dia melihat ada seekor anak burung. Kemudian, ketika si ular hendak ingin memakan anak burung tersebut, tiba-tiba ada yang meneriakinya. "Hei ular, apa kau ingin memakan anakku?" kata induk burung tersebut. Lalu ular pun terkejut dan menjawab pertanyaan induk burung. "Tidak, aku tidak hanya melihat-lihat saja," ujar si ular. "Baiklah, awas saja jika kau berani memakan anakku," ancam si induk burung. "Tidak, aku tidak akan memakan anakmu." Setelah itu, ular pergi dan bersembunyi di balik semak-semak. Sembari menunggu induk burung pergi meninggalkan sarang, si ular mencari mangsa lain. Tetapi tidak ada lagi mangsa lain selain anak burung itu. Akhirnya, setelah lama si ular menunggu induk burung pergi, waktu yang ditunggu-tunggu si ular pun tiba. "Hehe, akhirnya aku bisa menyantap anak burung itu." Kemudian, dari kejauhan, tampak terlihat seperti induk burung. "Hei ular, apakah tidak ingat katamu tadi bahwa kau tidak akan memakan anakku?" kata si induk burung dengan sangat marah. Si ular pun berkata, "Maafkan aku sangat lapar sehingga aku terpaksa untuk memakan anakmu. Apakah kau tidak bisa mencari makanan lain selain anakku?" Ular menjawab lagi pertanyaan si induk burung. "Tolonglah, aku sangat lapar dari tadi. Aku sudah berkeliling sangat lama untuk mencari makanan, tapi tidak ada makanan yang bisa kumakan." "Baiklah kalau begitu, ayo kita makan bersama. Apakah kau mau makan biji-bijian?" ajak si induk burung. "Tidak, aku tidak mau makan biji-bijian. Itu tidak enak." "Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu untuk mencari makanan lain saja." Dengan kondisi perut yang sangat lapar dan tubuh yang sangat lemas, ular bergegas pergi dari hadapan si induk burung dan kembali mencari makan.
Setelah si ular berjalan selang beberapa waktu, dia melihat ada seekor tikus yang berjalan di semak-semak. Kemudian, si ular bergegas mendatangi si tikus dan bertanya, "Hei tikus, mau kemana kau?" Tikus pun menjawab dengan ketakutan, "Aku mencari ibuku." "Kenapa kau terlihat sangat ketakutan, tikus?" Tikus pun lari dengan sekencang-kencangnya meninggalkan si ular tanpa menjawab. "Yah, baru saja ingin ku makan tikus tadi, tapi keburu lari. Aku harus mencari mangsa lagi. Aku tidak bisa kelaparan, aku benar-benar lapar." Lalu, ular pun pergi untuk mencari makan lain. Dia sudah sangat lemas sehingga ular tersebut pingsan. Kemudian, dari kejauhan tampak terlihat seorang pak tua yang ingin menolong ular tersebut. Lalu, dibawanya ular tersebut ke rumah si pak tua. Pak tua merawat ular itu hingga pulih. Namun, saat ular tersebut pulih, dia merawat nyawanya terancam. Tetapi Pak Tua tetap sabar untuk menjinakkan ular tersebut dengan cara memberinya makan. Setelah beberapa hari, ular itu pun sudah jinak dan bersahabat dengan Pak Tua. Pak Tua memberinya makan daging setiap hari. Ketika si Pak Tua ingin memberi makan ular makan daging lagi, dia melihat si ular sudah tergeletak di lantai. Ternyata ular tersebut mati dimakan oleh burung elang. Si Pak Tua sangat sedih melihat si ular mati. Akhirnya Pak Tua mengubur si ular di belakang rumah. Sejak saat itu, Pak Tua tidak lagi melihat teman. Tetapi Pak Tua berkata, "Apa aku harus mencari peliharaan lain ya?" Akhirnya Pak Tua berinisiatif untuk memelihara ayam. Namun ayam tersebut nakal sekali. Pak Tua tidak suka. Akhirnya Pak Tua memutuskan untuk membunuh ayam tersebut dan dijadikan makan malam. Bagaimana kisahnya teman-teman? Sangat menginspirasi kan? Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembacaan pesan moral yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Kak Syafa. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah teruslah berbuat baik dan ikhlas, karena kebaikanmu akan menjadi kekuatan yang mampu menundukkan musuh dan bahkan mengubahnya menjadi teman dekat. Itu tadi adalah pembacaan pesan moral dari kisah ular dan si Pak Tua. Membuat kita terinspirasi bukan? Bersikap baik dan sabar, kemudian orang lain atau makhluk lainnya dapat mengubah sikap mereka yang awalnya buruk atau liar menjadi baik. Pertolongan yang tulus seperti yang diberikan oleh Pak Tua kepada ular bisa mengubah musuh menjadi sahabat. Sekian dulu Doralita pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu lagi di Doralita selanjutnya. Klik like kalau kalian suka video ini dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Salam budaya, karya, dan literasi. Spetita, sang juara pasti bisa.